Halo semuanya. Halo guys. Oke. Kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang akan terjadi di bulan Mei 2024 ya. Yang akan segera terjadi peristiwa-peristiwa di bulan Mei 2024. Oke. Jadi kalau aku lihat di bulan Mei, ini berapa ya di antara kita akan berani begitu, akan berani mengekspresikan diri, akan berani mengambil jalanmu sendiri, akan berani mengambil tindakan, keputusanmu sendiri gitu. Misalnya kamu mau ngerjain sesuatu ya udah kerjain. Misalnya mau lakukan sesuatu ya lakukan gitu. Berdasarkan keputusanmu sendiri, berdasarkan intuisimu sendiri, kata hatimu sendiri gitu. Jadi tanpa pengaruh orang lain ya. Sama kayak mau apa ya, mungkin kamu pengen sesuatu, kamu pengen apa gitu, kamu ya kan berani gitu. Itu sih beberapa ini akan berani mengambil langkah sendiri untuk mengais rezeki ya. Jadi nggak bergantung begitu dengan orang lain, nggak menunggu-nunggu perhatian dari orang lain, nggak menunggu dibahagiakan orang lain ya. Ya kamu tidak menunggu dia, mereka harus begini, harus begitu ya. Kamu ambil langkahmu sendiri. Itu sih. Dan di bulan Mei ini beberapa mungkin akan lebih bersinar, beberapa akan lebih bercahaya. Apalagi kamu misalnya lebih mandiri ya, kalau kamu lebih mengandalkan diri sendiri. Dan banyak melihat kamu, banyak mengincar kamu ya. Banyak yang mengincar dirimu gitu. Soalnya kamu menarik, kamu mandiri. Itu. Oke, terus nah ini kamu akan menjadi cahaya ya. Ini berapa kalian kamu akan dicontoh, kamu akan ditiru. Jadi ada beberapa, entah teman, entah keluarga, entah orang masa lalumu, orang yang sekarang, sepertinya melihat ya kamu itu menginspirasi. Kamu tuh ya mungkin lebih menarik gitu di Mei ini. Kamu lebih bercahaya, jadi ya ada kayak terinspirasi, kamu ingin meniru gayamu, ingin meniru gaya hidupmu. Kamu pantas jadi contoh ya. Kemudian ini berapa kalian harus segera melakukan tindakan yang cepat ya. Makanya tadi dibilang jangan menunggu-nunggu, apalagi menunggu yang tidak pasti ya. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda melakukan sesuatu. Ya mungkin beberapa harus segera bergerak mengais rezeki, harus segera bergerak
meningkatkan ekonomi, harus segera bergerak untuk masa depanmu gitu. Jadi ya jangan menunggu orang-orang yang tidak pasti, ya kan? Itu oke. Kemudian ini ada aku shuffle ya. Ada energi kompetitor. Ada orang yang merasa bersaing sama kamu, bisa vice versa. Sebenarnya sadar nggak sadar ada persaingan antara kamu dengan seseorang atau beberapa orang. Aku ngerasa begitu sih. Kalau kamunya nggak ngerasa, ya mungkin memang orang yang di sana ngerasa. Orang yang di sana ini bisa temanmu, keluargamu, saudara atau siapa gitu, merasa seperti kompetitor, seperti bersaing, berkompetisi sama kamu. Ada yang diam-diam begitu, lihat-lihat kamu, memantau kamu, ya karena merasa bersaing, merasa berkompetisi, kayak takut ya, kamu itu lebih bahagia. Ada yang takut, ada yang khawatir, kamu lebih senang, kamu lebih bahagia, ya ada kayaknya. Orang yang takut kamu sukses, ada yang takut kamu maju, tuh. Kemudian ada penghasut, hati-hati dengan penghasut ya. Sepertinya bulan Mei ini ada aja penghasut. Penghasut ini kan ya orangnya mempengaruhi. Bisa ada yang mau menghasut kamu, ada yang mau mempengaruhi kamu, ada yang mau mendistraksi kamu. Jadi kamu nanti dipengaruhi gitu. Misalnya teman, saudara, entah siapa, ada seseorang atau beberapa orang nanti ngomong ini, ngomong itu, mempengaruhi kamu. Ada nanti ya bertingkah ini, bertingkah itu, menghasut kamu ya. Jangan mau dihasut. Apalagi mengadu domba ya, berapa mungkin mau gitu merusak pikiranmu, merusak perasaanmu, merusak hubunganmu, relasimu, kayak gitu ya, begitulah. Kemudian ini ada tentang hubungan terlarang ya. Jadi di bulan Mei akan terungkap hubungan terlarang ya. Ini berapa cinta apa ya, segitiga, bersegi-segi berapa gitu ya. Ada pihak ketiga, pihak keempat atau apa, akan ada tentang hubungan terlarang. Hubungan terlarang ini sebenarnya bisa hubungan apa aja, relasi apa aja yang sebenarnya nggak wajar, nggak seharusnya gitu. Atau adalah nanti hubungan-hubungan nggak enak gitu. Beberapa akan menjadi pengkhianat, beberapa akan apa ya, entah mengecewakanmu begitu. Jadi ya jangan banyak berharap ya, supaya nggak mudah kecewa. Terus ada tentang orang tua. Bulan Mei ada tentang orang tua. Mungkin di Mei banyak mengingat orang tua. Di bulan Mei ada isu, ada persoalan orang tua, atau teringat-ingat orang tua, atau orang tua mengingatmu, memandangmu, begitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lihat lagi. Oke. Bulan Mei. Ini berapa kalian ada yang kecapean sih? Kelelahan mungkin. Ya. Aku ngerasa ya butuh banyak istirahat,
beberapa ini capek, lelah secara fisik atau mental ya. Jadi di bulan Mei ini kita ada yang benar-benar lelah, capek gitu ya. Kalau capek mental, kalau capek mental gitu, mungkin kamu jadi banyak diam, kamu jadi banyak pasif, tidak ingin diganggu, tidak mau diusik gitu ya. Beberapa kalian berani cuek, berani ya nggak baperan, nggak sensitif, atau ya udah bodo amat gitu. Iya, itu sih. Oke. Bulan Mei ada yang bisa memulai sesuatu yang baru. Ada beberapa, entah kamu, entah seseorang berani memulai sesuatu ya. Kalau kamu mungkin berani kayak itu tadi, mengambil tindakan, keputusan, maunya ngerjain apa, ngelakuin apa, kerja seperti apa, mengais rezeki seperti apa gitu ya. Dan aku ngerasa di Mei ini mau nggak mau harus semangat cari uang ya. Mungkin berapa ya kepikiran uang di bulan Mei ya. Jadi mau nggak mau ya udah kerja keras gitu, harus bertindak ya. Oke, dan bulan Mei ini harus baik-baik sabar ya. Beberapa sabar mengais rezeki ya, karena ya cari uang itu tidak mudah. Jadi pelan-pelan, harus banyak sabar, tekun, kerja keras begitu. Ada juga yang memang harus sabar menghadapi keluarga, sabar menghadapi teman, sabar menghadapi seseorang. Ya sudahlah. Jadi apa ya? Ya mungkin di Mei ini banyak menguji kesabaranmu sih. Beberapa orang-orang menguji kesabaranmu. Bisa juga keadaan ya menguji kesabaranmu. Kayak misalnya, kok hidup saya lama berkembang, kok hidup saya lama majunya gitu. Ya harus sabar sih. Mungkin ini proses juga ya. Jadi ya sabar gitu ya. Oke, kemudian ini ada tentang kuman. Wah, kuman. Jadi di bulan Mei ada tentang kuman ya. Bisa tentang bakteri, virus atau apa gitu. Ya mungkin ya kitanya harus banyak bersih-bersih ya bulan Mei. Maaf berisik ya. Jadi bulan Mei ini ya banyak bersih-bersih, jaga kebersihan gitu. Sebenarnya harus ya jaga kebersihan gitu. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri kita sendiri, sering mandi ya, beberapa gitu. Atau ya memang kuman ini kan sumber penyakit, jadi ya begitu. Dan aku ngerasa ada orang di sekitarmu itu menjadi racun buat kamu ya. Ada orang di hidupmu menjadi racun buat kamu, jadi hati-hati ya. Misalnya manfaatin kamu aja, misalnya buang-buang waktu kamu aja, buang-buang energi ya. Hati-hati dengan orang seperti ini, karena kamunya capek nanti secara mental. Oke, ada tentang kaki. Berapa ya di bulan Mei kaki kita kenapa gitu ya, beberapa capek berjalan, capek bagian kaki, sakit di bagian kaki gitu. Oke, dan kaki ini bisa juga tentang ya bertindak gitu, bergerak lah ya, walaupun nggak mudah
Walaupun kadang ragu, khawatir, kadang malas ya. Ya udah gerak lah gitu. Walaupun ya hidup ini jatuh bangun, ya bangun lagi gitu, bergerak lagi. Apalagi yang mau mengais rezeki lagi, membangun masa depan lagi. Tuh. Kemudian ada tentang dada. Eh, Kalau dada ini ya aku ngerasa beberapa ya. Bisa sakit di bagian dada, sesek ya. Sesak begitu di dada. Mungkin beberapa orang bikin kamu sesek, beberapa bikin kamu emosi begitu ya. Beberapa bikin kamu ya sesak di dada gitu. Bawaannya emosi, marah. Ya, aku rasa seperti itu. Ini sesak di dada kan bisa medis, bisa juga ya mental kita gitu. Kalau kita hadapi orang yang menguji kesabaran terus, kalau kita menghadapi orang yang bertingkah terus, ya emosi juga. Ya sesek rasanya. Ya mungkin kalau kalian misalnya marah, kamu marah, kalau dipendam, marah itu dipendam kan sesak ya. Jadi ya berani mengungkapkan tuh. Oke, ada tentang lambung. Ya berapa ada masalah lambung. Oke. Mungkin dijaga begitu makanan, dijaga pola makan ya. Oh, ada kayaknya beberapa persoalan lambung atau perut ya. Itu sih. Dan ini yang banyak overthinking, yang banyak stres, ya bisa ada masalah di lambung ya. Ya karena kan sakit itu bisa dari pikiran. Itu oke. Kita lanjut ya. Oke. Sepertinya di Mei ada yang mirroring ya sama kamu. Seperti ngaca gitu. Berkaca ya terhadap sikapmu ya. Ada aku ngerasa kayak gitu. Misalnya kamunya diem, kamunya cuek gitu, mungkin dia ngaca, mungkin dia introspeksi diri ya. Ada mungkin ngerasa kamunya nggak banyak bicara lagi, kamu nggak banyak merespon. Ya udah orangnya ngaca, orangnya introspeksi diri ya. Mungkin dia ngerasa ya ada yang salah dalam dirinya gitu. Ada yang seperti mirroring ya, berkaca sama kamu. Ya misalnya ini kamunya kok udah menutup diri gitu. Ya memang karena kan mungkin dianya mengecewakan kamu ya. Atau sama kayak ya kamu cuek itu karena dia mengabaikan tuh. Oke. Terus Oke. Ini banyak orang mencari kamu atau berapa orang mencarimu. Mencarimu di sosial media. Ada mencari kamu, ada yang mencari tahu gitu. Ada mencari tahu tentang dirimu. Entah dari teman, keluarga. Ada yang cari info kamu dari akun keluargamu, dari akun temanmu atau siapa gitu ya. Ada nyari-nyari kamu ini. Ada kunjungi profilmu berapa kali atau udah sering kunjungi profilmu. Tapi kamu tetap dia membisu, kamu tidak merespon orang itu, ya. Terus
Hmm, di sini aku lihat di bulan Mei ya. Memang kamu ini harus berani sih. Kamu harus berani berekspresi, berani mengambil tindakanmu sendiri, berani mengambil jalanmu sendiri, ya. Ini berapa kalian memang harus tegas. Tegas ya untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu. Misalnya, ya kamu capek sama seseorang, kamu capek dengan siapa gitu, ya ungkapkan saja, ya. Atau kamu emosi terhadap sesuatu, emosi terhadap seseorang, ya ungkapkan. Kalau kamu kecewa, ya ungkapkan. Atau apa ya, ingin pergi ya pergi, ingin ingin menjauh ya menjauh. Ya kalau untuk kesehatan mentalmu nggak apa-apa. Kalau mentalmu sehat, dengan menjauh ya menjauh. Kalau dengan menjauh bisa fokus ke masa depanmu, silakan. Kalau dengan menjauh bisa membangun hidupmu, ya silakan gitu. Jadi ya berani aja gitu. Oke. Ini memang eh aku ngelihat ya bulan Mei kamu bisa melakukan banyak hal itu sendiri, mencari info bisa sendiri, belajar bisa sendiri, bekerja sendiri. Misalnya ingin belajar ini, belajar itu, ya pelajari sendiri, nggak apa-apa itu. Oke, ini ada tentang musuh dalam selimut, ya. Ini entah siapa. Sebenarnya entah kamu sadari atau tidak, ada orang di sekitarmu, ada orang di hidupmu yang musuh dalam selimut. Mungkin di Mei ini terungkap. Di Mei ini akan terjawab, ya. Misalnya dia itu teman, atau dia bagian dari keluarga, atau dia siapa itu, ya sebenarnya dia itu musuh dalam selimut. Dia bisa di depan baik, di belakang ya toksik gitu. Ada orang yang terlihat kayaknya oke-oke aja, tapi mau menindas kamu, menikam kamu diam-diam gitu. Ya berhati-hati ya. Oke, terus ada tentang benci tapi cinta. Wah, ada yang benci tapi cinta. Udah benci terus cinta ya. Ini bisa kamu, bisa seseorang, bisa vice versa ya. Sepertinya ada yang benci gitu, nggak suka, males bingit ya. Atau ya ada yang ngerasa nggak suka sebenarnya. Kayak ada yang merasa ilfeel, ada yang merasa yang nggak suka, tidak butuh kamu, cuek sama kamu, tapi ya cinta ya. Ini sepertinya ada seseorang yang denial, ada yang menyangkal perasaannya ya. Dia menunjukkan benci, menunjukkan nggak suka, padahal suka, cinta ya. Oke. Maaf berisik ya. Ada juga tentang player ya, pemain ya. Di bulan Mei ini ada aja orang bertindak player, bersikap player, pemain. Jadi ada nanti mempermainkan kamu, ada nanti mau buang-buang energimu, menghabiskan waktumu, menghabiskan uangmu. Ya hati-hati dengan orang seperti itu ya.
Jadi kalau orang yang kebanyakan mempermainkan ya itu lepaskan aja. Oke? Terus di bulan Mei ada tentang orang masa lalu ya. Di bulan Mei ini mungkin ada orang masa lalu mau datang, ada orang masa lalu mau cari kamu, mau kembali, mau mendekat atau apa itu ya. Jadi nanti kamu bisa aja dihubungi orang masa lalu. Kamu nanti didatangi orang lama gitu, kawan lama, teman lama, bisa orang masa lalu yang punya hubungan dulu ya. Atau nanti orang masa lalu itu kayak muncul gitu energinya, atau muncul nanti wujudnya di hadapanmu ya. Ya tergantung kamunya mau lagi atau tidak ya. Itu sih. Padahal kalau aku lihat ini berapa kalian udah move on, beberapa ini sudah ya, kamu mulai move on, kamu mulai ikhlas gitu. Tapi ya orang masa lalu itu bisa datang lagi mengganggu kamu. Orang masa lalu itu bisa mengusik kamu lagi. Ya kamu bisa baper lagi, bisa terbawa perasaan lagi. Jadi hati-hatilah. Kalau tidak baik kan ya buat apa gitu. Oke, jadi itu ya. Sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah.